tenang dalam berpikir, tegas dalam bertindak, dan tulus dalam mengabdi. Pengabdian sejati tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa manfaatnya. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya, Rendika, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Komando Armada 2 menggelar apel khusus akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Apel ini diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 sebagai momentum evaluasi akhir tahun sekaligus refleksi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru guna memperkuat iman, toleransi, kebersamaan, serta meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengabdian di tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 memberikan apresiasi kepada prajurit berprestasi yang telah mengharumkan nama satuan di berbagai ajang olahraga tingkat daerah hingga nasional. Pangko Armada 2 juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 sepanjang tahun 2025, serta menegaskan pentingnya disiplin, keselamatan dan kewaspadaan selama pelaksanaan tugas jelang Natal dan Tahun Baru demi menjaga kehormatan Koarmada 2 dan TNI Angkatan Laut. Komando Armada 2 kembali mengerahkan unsur laut untuk mendukung penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera. KRI Teluk Banten 516 unsur satuan kapal amfibi Koarmada 2 diberangkatkan membawa dukungan personel, material dan bantuan logistik kemanusiaan dari Dermaga E Kolambasin Koarmada 2 Ujung Surabaya. Keberangkatan KRI Teluk Banten 516 dilepas langsung oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI bersama Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin MA. Kapal tersebut mengangkut personel dari Satuan Tugas Batalion Zeni Tempur 10 JP2 Kostrad serta berbagai material pendukung untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam. Bersamaan dengan itu, KRI Teluk Banten 516 juga turut membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Sumatera yang disumbangkan oleh alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 41 tahun 1995 sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan dalam membantu meringankan beban saudara-saudara yang sedang menghadapi pemulihan pasca bencana. Kegiatan yang diprakarsai oleh Ketua Paguyuban AAL 41 Moro Emas Laksda TNI Bayu Ali Syahbana ini mengirimkan bantuan logistik berupa kebutuhan sehari-hari seperti mie instan, makanan anak, pampers juga vitamin dan susu. Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas instansi dan mendukung pembangunan nasional. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai wujud soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas dan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur. Pada kesempatan lain, Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada 2 Laksma TNI Arifudin melaksanakan kunjungan kerja ke PT Pindad Turen Kabupaten Malang guna meninjau fasilitas produksi serta memperkuat kerjasama strategis antara TNI Angkatan Laut dan industri pertahanan nasional dalam mendukung kesiapan alutsista. Selain memperkuat sinergi kelembagaan, Koarmada 2 juga aktif menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat melalui peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Hari Solidaritas Sedunia, dan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Koarmada 2 turut mendukung upaya pencegahan stunting lewat kegiatan bakti sosial di Surabaya. Komando Armada 2 kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui prajuritnya di berbagai bidang. Sedajas Emmanuel Randy Febrito, prajurit Koarmada 2 dari Jasrek Satuan Kapal Bantu, berhasil meraih juara 3 ganda putra dewasa pada ajang kejuaraan nasional PBSI 2025 yang digelar di Kota Malang.
Prestasi ini mencerminkan pembinaan personel yang berkelanjutan serta semangat juang prajurit Koarmada II dalam mengharumkan nama satuan dan TNI Angkatan Laut di tingkat nasional. Di tingkat internasional, profesionalisme Koarmada II juga ditunjukkan oleh KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang sukses memenuhi seluruh standar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam inspeksi akhir kontingen on equipment pada misi Maritime Task Force UNIFIL di Laut Mediterania, Lebanon. Keberhasilan ini menegaskan kesiapan operasional, kompetensi personel, serta komitmen Koarmada II dalam mendukung misi perdamaian dunia dan menjaga kehormatan Indonesia di kancah global. TNI Angkatan Laut secara resmi menerima kapal perang Republik Indonesia KRI Prabu Siliwangi 321 dalam upacara serah terima yang digelar pada Senin 22 Desember 2025 bertempat di galangan kapal Fincantieri Muggiano, Italia. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin. Momentum bersejarah ini ditandai dengan pengibaran bendera merah putih pertama kali di atas KRI Prabu Siliwangi 321 yang juga menjadi simbol kedaulatan negara sekaligus menandai dimulainya masa operasional kapal perang tersebut dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan yang sama, Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kusatmaja secara resmi dikukuhkan sebagai Komandan Pertama KRI Prabu Siliwangi 321. Netizen, untuk memastikan perayaan Natal tahun 2025 berlangsung aman dan lancar, Pangko Armada II turut menghadiri pengecekan pengamanan gereja. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SHMSI bersama jajaran Forkopimda Jawa Timur melaksanakan pemantauan langsung pada malam perayaan Natal 2025 yang dimulai dari Gereja Santa Maria Tak Bercela, kawasan Ngagel, Surabaya. Kehadiran Pangko Armada II dalam momen penuh sukacita tersebut bertujuan memastikan kelancaran dan keamanan rangkaian kegiatan perayaan Natal di wilayah Surabaya. Ratusan gereja dan rumah ibadah yang tersebar di wilayah Jawa Timur menjadi prioritas pengamanan, terutama saat malam misa Natal dan Hari Raya. Koarmada II menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penguatan peran perempuan dan nilai kebersamaan. Asisten Intelijen Pangko Armada II Kolonel Laut Pelaut Bambang Subeno mewakili Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SHMSI menghadiri puncak peringatan Hari Ibu ke-97 Provinsi Jawa Timur di Gedung Diandra Convention Center, Surabaya. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran perempuan Indonesia agar terus berkarya dan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, jauh dari tanah air, prajurit Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28P UNIFIL tetap merayakan Natal 2025 dengan penuh hikmat di area of Maritime Operation Laut Mediterania, Lebanon. Dipimpin dan Satgas Letko Laut Pelaut Anugrah Anurungwo, perayaan Natal berlangsung dalam suasana kebersamaan, mempererat persaudaraan serta menegaskan semangat pengabdian prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Menjelang perayaan Natal 2025 dan tahun 2026, Koarmada II meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyagaan posko pengamanan dan posko penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Dinmako Koarmada II sejak 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Posko ini didukung unsur Provos, tim pengamanan tertutup, pasukan anti huru-hara, serta Satko Paska dan Satko Peba Koarmada II yang dilengkapi berbagai sarana pendukung. Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman bagi personil serta memastikan kesiapan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan maupun bencana selama liburan Nataru. Di bidang pembinaan dan operasi, Koarmada II juga terus mengasah profesionalisme prajurit dan kesiapan alutsista. Sebanyak 56 perwira remaja Satkor Koarmada II mengikuti ujian perwira jaga darat di KRI Brawijaya 320
sebagai bagian dari pembinaan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, dua unsur KRI Kormada II yakni KRI Badik 623 dan KRI Pulau Rimau 724 melaksanakan latihan pacing exercise di perairan Ambalat, Kalimantan Utara guna meningkatkan kesiapsiagaan patroli dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen Kormada II dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan NKRI. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Kormada II hanya di akun media sosial resmi kami. Kormada II, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Bardejala, Jala Siva, Jaya Mahir.